Semangka kotak ditemukan pada tahun 70-an oleh seorang desainer grafis agar bisa pas diletakkan dalam kulkas dan lebih mudah dipotong. Para petani Jepang menumbuhkannya dalam wadah khusus untuk memperoleh bentuk kotak itu. Karena semangka kotak sangat mahal, orang tidak membelinya sebagai makanan, melainkan sebagai hiasan. Resort Spa Yunesun di Hakone menawarkan tamu-tamunya pengalaman yang sangat unik, yaitu bermain air di dalam kolam berisi kaldu babi dan mie ramen. Meski bagi banyak orang hal ini kedengarannya gila, orang Jepang meyakini bahwa berendam dalam bak mandi seperti itu bagus untuk kulit, karena kaldu babi kaya akan kolagen. Cabai, wasabi, ubi, jagung bakar, kedelai, semangka garam, mangga, teh hijau, itu baru sebagian kecil dari cita rasa KitKat yang bisa kamu coba di Jepang. Mana yang mau kamu coba? Beritahu saya di kolom komentar. Para ahli membuat makanan tiruan dari plastik atau lilin, dan wujudnya selezat yang asli. Banyak restoran menggunakan makanan tiruan untuk memamerkan hidangan populer mereka di jendela pajangan untuk menarik para pelanggan yang lapar. Biasanya harga replika ini lebih mahal daripada hidangan yang ditiru. Pada tahun 40-an dulu, para ilmuwan membawa sejumlah kelinci ke Pulau Okunoshima untuk melakukan percobaan. Tapi, seiring waktu, para kelinci itu dilepaskan dan mulai beranak pinak. Kini, pulau itu dipenuhi kelinci dan menarik perhatian banyak wisatawan. Berfoto di bilik foto bukanlah hal baru, tapi Jepang menambahkan sentuhan yang menarik pada pengalaman ini. Bilik-bilik foto mereka yang dinamakan Purikura memungkinkan kamu mengedit foto langsung di tempat, menambahkan beragam latar belakang, stiker, atau tulisan lucu. Kamu juga bisa mengirim foto-foto itu ke ponselmu, atau mungkin ke klosetmu. Ya, seandainya ada wifi di sana, mungkin kamu tidak akan pernah pergi. Stasiun metro dan kereta menjadi terlalu padat selama jam sibuk. Itu sebabnya pegawai stasiun dan para pekerja paruh waktu harus mendorong orang-orang ke dalam kereta dengan rutin agar kereta dapat menampung sebanyak mungkin penumpang sebelum pintunya ditutup. Sebelum memasuki sebuah bangunan, kamu bisa memarkir dan mengunci payungmu persis seperti yang kamu lakukan dengan sepedamu. Sekarang, kamu bisa memastikan tak seorang pun akan mengambilnya, dan kamu takkan membuat lantai becek kalau payungmu basah. Banyak gedung pemerintahan, perkantoran, dan perhotelan memiliki rak payung seperti ini. Setiap kali saya makan sushi, nasi akan jatuh dari potongan ikan begitu saya mengambilnya dengan sumpit. Di Jepang, orang-orang tidak memiliki masalah ini. Mereka mencampur nasi dengan saus khusus yang dicampur garam, gula, dan cuka beras. Saus ini menyatukan nasi dan memungkinkan kamu mengangkat sushi ke mulut dengan utuh. Saya mau! Makan di hari libur berarti banyak makanan lezat dan tentu saja ayam panggang yang lezat. Tapi, jika kamu pernah merayakan liburan saat berada di Jepang, jangan kaget jika kamu ditraktir makan KFC alih-alih makanan yang lebih tradisional. Alasannya, di negara ini, saat liburan, makan makanan dari KFC adalah tradisi yang dipraktikkan secara umum. Di distrik Ginza, Tokyo, ada toko alat tulis tidak biasa yang menjulang setinggi 12 lantai. Toko ini menjual alat tulis berkualitas tinggi dan masing-masing lantai memiliki konsep berbeda. Misalnya, di lantai 2, kamu akan menemukan ruang berbagi, tempat barang-barang yang kamu perlukan untuk bertukar pikiran dengan orang lain, seperti amplop, kertas surat, dan kartu pos. Kamu bisa menulis surat saat itu juga dan mengirimkannya langsung dari tempat kamu berada. Di lantai 4, di ruang pertemuan, kamu juga bisa membuat buku catatan sesuai gayamu, menggunakan sampul dan kertas pilihanmu, juga bertuliskan namamu. Di Jepang, melihat orang-orang membagikan tisu gratis di jalanan adalah hal lumrah. Kenapa demikian? Sederhana, perusahaan memasang iklan mereka dibungkus atau di dalam paket tisu, dan orang-orang yang menerimanya akan mengetahui layanan atau produk mereka. Ini pasti berhasil, karena lebih dari 4 miliar paket tisu gratis didistribusikan di Jepang setiap tahun. Itu sangat banyak untuk hidung beringus. Terserang demam di musim dingin, mau tisu untuk hidung beringus itu? Tidak, tunggu, itu nomor 14. Beli saja salah satu pemanas saku sekali pakai yang begitu populer di Jepang. Benda ini disebut kairo, dan kini kamu hanya perlu membukanya agar reaksi kimianya bekerja. Selain menghangatkan tangan, kamu juga bisa menempelkan penghangat ini di dalam pakaianmu. Sungguh ide cemerlang untuk musim salju yang sangat dingin.
Tak ada yang lebih murah dan mungkin tak sehat dibanding makanan dari mesin penjual otomatis. Kamu mungkin menemukan kacang panggang yang dicampur dendeng dan keripik kentang. Tapi mesin penjual otomatis tidak benar-benar mengatakan diet seimbang dalam lampu neon yang berkedip. Ya, saya tahu, tak semua mesin penjual otomatis dibuat sama. Kamu tentu bisa menemukan roti lapis bungkus dan potongan kue dalam beberapa model kelas atas. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan mesin jual otomatis. Kecuali jika kamu di Jepang, tempat mesin penjual otomatis menjadi sangat dominan. Ada lebih dari 5 juta mesin di suatu negara dengan populasi kurang dari 127 juta. Itu sekitar satu untuk setiap 25 orang di pulau itu. Kenapa begini? Apa Jepang sangat menyukai Doritos? Sementara banyak mesin penjual otomatis Jepang menjual camilan tradisional, sebenarnya penjualan otomatis ini tak ada batasannya. Ini termasuk buah segar dan kopi panas, serta barang aneh seperti pakaian, sepatu, payung, masker bedah, dan bahkan kaset. Ya, kaset. Tahan dulu, kita akan membahasnya nanti. Meski beberapa di antaranya tampak aneh, mereka sebenarnya masuk akal. Berapa kali kamu meninggalkan rumah tanpa membawa payung dan basah kuyup dalam perjalanan pulang? Sedangkan untuk masker bedah, kuman tersebar besar-besaran lewat tabung logam bawah tanah. Dan kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka memiliki banyak tabung logam bawah tanah. Dan jangan melupakan mesin jual otomatis gimmick, seperti toko hewan piaraan di Tokyo yang menampilkan mesin penjual otomatis anak anjing. Mesin sepatu Keds ada di kategori yang sama, tapi Tokyo memiliki masalah pencurian sepatu yang merajalela. Omong-omong, ingat ketika kita menunda pembahasan kaset? Jepang adalah rumah bagi beberapa perusahaan teknologi dan produsen mobil terbesar di dunia yang terkenal di seluruh dunia karena desain efisien dan progresif. Dengan begitu, mungkin mengejutkan bahwa Sony dan Toyota menggunakan teknologi yang kita semua tinggalkan pada tahun 90-an. Jadi, kenapa mesin fax dan kaset menjadi tren di negeri matahari terbit? Itu sangat berkaitan dengan kekhasan ekonomi Jepang. Sementara sebagian besar perusahaan Jepang yang pernah kamu dengar adalah perusahaan multinasional dengan pendapatan miliaran rupiah, perusahaan besar sebenarnya mewakili sebagian kecil dari pasar lokal. Dengan bisnis kecil dan menengah mendominasi ekonomi Jepang, sebagian besar tempat kerja tidak memiliki sumber daya untuk memperbarui teknologi mereka secara teratur. Permintaan yang terus-menerus ini membuat kaset dan mesin fax tetap bertahan lama di pasaran setelah negara-negara lain meninggalkannya. Akibatnya, banyak konsumen terus mengandalkan itu sebagai alternatif yang lebih murah daripada teknologi modern. Jangan beri uang tip. Ya, ini memang sangat memudahkanmu. Tapi kalau kamu tak tahu aturan ini, bisa-bisa kamu malah mempermalukan diri sendiri. Saat baru tiba di Jepang, aku makan di restoran dan merasa puas sekali. Makanan, layanan, dan nuansanya, semuanya begitu sempurna. Jadi sebelum pergi, aku menaruh uang tip lumayan banyak di atas meja. Pelayannya malah mengembalikan uangku yang ketinggalan. Di Amerika, banyak sekali orang yang makan sambil jalan atau naik bus sambil membawa cola dan makan hotdog. Tapi di banyak tempat di Jepang, kita dilarang makan dan minum di jalan atau di dalam transportasi umum, kecuali dalam Shinkansen atau kereta jarak jauh. Jangan makan sandwich atau minum kopi sambil berjalan-jalan di taman. Orang Jepang seringnya makan di tempat mereka beli makanan itu. Kalau kamu beli jajanan kaki lima, makanlah di dekat kedainya atau cari tempat duduk. Tapi bisa saja, aturan ini sudah tidak berlaku. Aku sering melihat orang Jepang makan sambil jalan terburu-buru. Kalau kamu menanyakan arah pada orang Jepang, mereka tidak akan mengacung dengan telunjuk. Ini dianggap mengancam dan tidak sopan. Namun, mereka akan jelaskan secara verbal atau menunjukkan arah dengan tangan terbuka. Nah, terkait menyapa orang lain, kamu pasti tahu, bersalaman dianggap kurang sopan di Jepang. Kalau kamu orang asing, tak akan ada yang marah. Orang Jepang terbiasa bersalaman dengan orang asing. Tapi, kalau mau berbaur dengan mereka, kamu perlu membungkuk saat bertemu, berterima kasih, atau meminta maaf pada orang lain. Jangan lakukan dua kesalahanku yang paling memalukan ini. Jangan pernah bersalaman dan membungkuk secara bersamaan. Ini aneh sekali. Dan jangan ikut membungkuk kalau kamu pengunjung hotel, restoran, atau toko.
Aku jadi ingat. Di banyak toko, terdapat nampan kecil di dekat kasir. Taruhlah uangmu di situ. Jangan berikan langsung ke penjaga toko. Tidak menggunakan nampan akan dianggap kurang sopan. Selain itu, jangan hitung uang kembalian yang baru saja kamu terima. Ini sangat-sangat menyinggung. Saat kamu masuk ke bak mandi air hangat di Jepang, tubuhmu harus sudah bersih. Di negara ini, tujuan berendam bukan untuk membersihkan tubuh, tapi untuk bersantai. Maka, kamu perlu mandi di shower sebelum berendam, dan pastikan tidak ada sisa sabun di tubuhmu. Saat kamu berkunjung ke restoran berlantai tradisional, lepas sepatumu sebelum masuk. Dan kalau kamu ingin ke toilet, di dekat pintu masuk akan ada sandal khusus dengan beragam ukuran. Yang paling utama, jangan lupa melepas sandal ini saat kamu selesai buang air. Jangan lakukan kesalahan besar ini. Tetap memakai sandal toilet saat kembali ke meja restoran. Nah, kamu pasti tahu apa yang kulakukan kan? Aduh.